Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera dan damai bahagia bagi kita semua. Kembali lagi bertemu dengan saya, Banu Kutomo, calon guru penggerak Angkatan 7 yang berasal dari SMA Tarakanita Citaraya, Kabupaten Tangerang. Kali ini, saya akan mempresentasikan tentang tugas koneksi antar materi pada modul 1.2. Tujuan pelaksanaan tugas koneksi antar materi pada modul 1.2 ini, calon guru penggerak mampu menghasilkan kesimpulan berdasarkan materi modul 1 dan 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak serta kaitannya dengan modul 1.1 yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Nah, capaian pembelajaran untuk kali ini adalah calon guru penggerak dapat melakukan refleksi 4P yang sudah dipaparkan dalam eksplorasi konsep. Nah, kemudian calon guru penggerak juga dapat menelaah kembali rangkaian pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga akhir modul 1.2. Nah, refleksi 4P itu terdiri dari refleksi peristiwa, refleksi perasaan, refleksi pembelajaran, serta yang terakhir adalah refleksi penerapan ke masa depan. Tidak perlu lama-lama lagi, kita akan melihat tentang refleksi 4P yang pertama, yaitu refleksi peristiwa. Nah, pada refleksi tentang peristiwa ini, di dalam kurun waktu hampir 2 bulan kegiatan calon guru penggerak Angkatan 7 ini, momen paling penting atau menantang bagi saya adalah proses pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 dapat terlihat pada beberapa slide berikut ini. Nah, pada modul 1.1 pembelajaran tentang filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama adalah asas pendidikan Ki Hajar Dewantoro yang membedakan kata pengajaran dan pendidikan. Pengajaran atau under which menurut Ki Hajar Dewantoro merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan atau for ending menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan itu menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan dan diwariskan, menuntun sesuai kodrat sehingga tercapai kebahagiaan setinggi-tingginya, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantoro yang kedua yaitu dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberi tuntunan agar dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Dalam hal ini, yang menemukan kemerdekaannya dalam belajar adalah sang murid atau anak itu sendiri. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Maka pada filosofis ini muncul pertanyaan, apa makna carilah barang-barang yang bermanfaat bagi anak? Pertanyaan reflektif ini sungguh menggugah saya dan saya mengajak kepada Bapak dan Ibu untuk merefleksikan tentang pertanyaan ini, ya. Maka kita bisa menjawabnya pada diri kita sendiri sebagai seorang guru yang berkaya dalam bidang pendidikan, maka makna barang-barang di sini kita harus sanggup untuk merefleksikannya. Kemudian filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantoro yang ketiga yaitu tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam di sini yaitu segala kepentingan menuntut anak didik jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodratnya. Kemudian kodrat zaman sendiri yaitu hidup dan penghidupannya disesuaikan dengan dasar-dasar
dan asas-asas hidup kebangsaan, serta tidak bertentangan dengan sifat kemanusiaan. Kemudian filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantoro yang keempat, yaitu budi pekerti, merupakan keselarasan hidup antara cipta, rasa, karya, dan karsa. Mohon maaf, ini saya mengetiknya 2 kali karena pada bagian kata karya, karena saya begitu bersemangat di dalam membuat tugas ini. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya. Kemudian dilatih mengelola diri akan mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak dapat hidup sendiri di dalam relasi sosialnya. Korelasi filosofi KHD ini dengan pendidikan lokal dan nasional adalah dari 4 filosofi KHD tentang pendidikan pada beberapa slide sebelumnya dapat dikorelasikan bahwa didiklah anak-anak sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Mendidik anak tanpa meninggalkan identitas asli mereka yang memiliki budaya lokal dan budaya nasional, sehingga tercapailah kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Kemudian muncul sebuah pertanyaan reflektif lagi. Apakah pola mendidik kita sebagai seorang guru sudah sesuai filosofi KHD? Silahkan kita merefleksikan kembali. Kemudian, tantangan berikutnya ketika saya mempelajari modul 1.2 yaitu tentang nilai-nilai guru penggerak. Nah, gambar pada lingkaran ini menunjukkan pada 4 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, kemudian nilai mandiri, nilai reflektif, dan nilai kolaboratif, serta nilai inovatif. Nah, ternyata di dalam gambar ini menunjukkan bukan hanya 4, tetapi 5. Nah, kita akan lihat satu persatu. Berpihak pada murid di sini, yaitu guru mengutamakan kepentingan murid. Kemudian pada kemandirian, yaitu perubahan dengan ilmu batin, ilmu jasmani, ilmu kesomatan, serta ilmu keindahan, beserta ilmu pendidikan. Kemudian reflektif itu melihat tentang peristiwa yang mereka alami, perasaan ketika terjadi peristiwa tersebut, kemudian pembelajaran-pembelajaran yang mereka dapatkan ketika mengalami peristiwa tersebut, kemudian hikmat apa atau nilai-nilai apa yang mereka dapatkan untuk diterapkan ke masa depan. Kemudian di dalam kolaboratif di sini saling percaya dan menghargai, serta semangat di dalam pembelajaran tim. Inovatif yaitu pantang menyerah dan jeli melihat peluang. Nah, kemudian kita bisa melihat di sini peran guru penggerak. Peran guru penggerak ada 5, yaitu yang pertama tentang pemimpin pembelajaran. Guru penggerak itu sebagai pemimpin pembelajaran, kemudian peran guru penggerak yang kedua itu sebagai coach bagi guru lain, kemudian bagaimana seorang guru penggerak itu dapat membimbing peserta didik untuk mewujudkan kepemimpinan murid. Kemudian guru penggerak itu juga bisa menjadi seorang pemimpin yang baik di dalam membimbing teman-temannya. Nah, di sini adalah penjelasan satu persatu mengenai peran guru penggerak. Yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Tentang filosofi yang paling penting di sini adalah Ingarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwudi Handayani. Ingarso Sungtulodo yaitu menjadi teladan dengan memberi contoh perbuatan sifat yang baik. Ing Madya Mangunkarso yaitu memberdayakan, menyemangati, serta membuat orang lain memiliki kekuatan demi memperbaiki kualitas diri mereka. Tutwudi Handayani di sini yaitu mempengaruhi, memprovokasi kebajikan, serta kualitas positif lain agar orang lain bertumbuh dan maju. Kemudian, peran guru penggerak yang berikutnya adalah menjadi coach bagi guru lain, yaitu berdaya dalam menemani dan menuntun rekan sejawatnya itu untuk menelaah proses belajar mereka sendiri. Kemudian, memberdayakan dirinya melalui refleksi atas hasil pengalaman praktik-praktik profesionalnya sendiri. Kemudian peran guru penggerak yang ketiga adalah mendorong kolaborasi. Di sini guru penggerak itu bekerja mencapai
tujuan bersama atau suatu tujuan yang sudah disepakati. Kemudian setiap pihak yang terlibat memiliki kekuatan yang saat dipersatukan menjadi saling melengkapi dan produktif. Kemudian mendorong kolaborasi itu juga membuka lebih banyak ruang dialog positif antar guru, pemangku kepentingan baik di dalam maupun di luar sekolah demi meningkatkan kualitas pembelajaran bagi murid. Kemudian peran guru penggerak yang keempat adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Yang pertama yaitu memahami bagaimana meramu pengalaman belajar sedemikian rupa sehingga murid itu merasa kompeten, mandiri, dicintai, dan memiliki kepercayaan diri. Kemudian menempatkan murid pada kursi pemegang kendali proses pembelajaran mereka sendiri dan menuntun murid belajar mereka untuk merdeka belajar. Nah, kemudian kaitan modul 1.1 dan 1.2 di sini ada gambar tentang profil pelajar Pancasila. Nah, kaitan modul 1.1 dan 1.2 adalah memberi bekal kepada calon guru penggerak untuk memiliki kecakapan yang tepat dalam menuntut anak mencapai kebahagiaan tertinggi bagi diri mereka sendiri dan masyarakat melalui profil Pancasila atau lebih lengkapnya profil pelajar Pancasila yang terdiri dari kemandirian, berpikir kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global, serta beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, berikutnya adalah refleksi tentang perasaan. Ketika saya mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, perasaan yang muncul adalah sukacita dan bahagia. Sukacita yang dirasakan terjadi karena diingatkan atau disegarkan kembali tentang filosofi dasar pendidikan di Indonesia yang merupakan buah pemikiran Ki Hajar Dewantoro, serta ilmu pengetahuan tentang nilai serta peran guru penggerak yang mendalam. Bangga yang saya rasakan itu karena kedua modul tersebut itu menguatkan motivasi saya bahwa berkarya menjadi guru itu adalah berkah bagi diri saya sendiri dan bagi anak murid dan bagi sesama manusia serta semesta. Refleksi tentang pembelajaran ini, sebelum saya mengikuti CGP ini, khususnya pada momen pembelajaran modul 1.1 dan modul 1.2, saya tidak memahami tentang profil pelajar Pancasila dan langkah-langkah mewujudkannya. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, terutama pada bagian filosofi KHD, nilai dan peran guru penggerak, saya menjadi terbuka akan pemahaman tentang profil pelajar Pancasila dan semakin bersemangat dalam berkarya sebagai seorang guru. Dan di bagian akhir di dalam refleksi ini tentang penerapan ke depan. Pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang akan saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak adalah membuat program kerja sekolah untuk tahun pelajaran 2023-2024 dengan melibatkan komunitas sekolah yang terdiri dari rekan guru, tenaga edukatif tata usaha, tenaga non-edukatif office boy, security, dan pembantu pelaksana, peserta didik itu sendiri, dan orang tua peserta didik. Pembuatan program kerja ini dimulai dengan pembagian angket melalui Google Form. Angket tersebut berisi tentang bagaimana masukan-masukan mereka terhadap program kerja di tahun 2023, tahun 2024. Apa yang menjadi kebutuhan mereka, dan apa yang menjadi keinginan mereka. Nah, ide, gagasan, dan masukan program kerja yang mereka berikan di dalam Google Form tersebut akan ditampung dan dimatangkan oleh tim khusus dari sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, beserta wakil kepala sekolah, serta tim keuangan sekolah. Karena program kerja ini akan menjadi terwujud jika selaras dengan kondisi keuangan sekolah. Program kerja yang dibuat diturunkan dari nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang dikombinasikan dengan visi dan misi sekolah. Demikian presentasi tugas calon guru penggerak pada modul 1.2.
Terima kasih karena sudah menyimak. Saya pamit undur. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam damai buat kita semua. Terima kasih.